Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, di kesempatan hari yang cerah ini, masih ada di bulan hari kemerdekaan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 di bulan Agustus. Izinkan saya untuk menyampaikan kegiatan yang nantinya akan kami tindak lanjuti untuk kegiatan program guru penggerak. Yang hadir pada pagi hari ini calon-calon guru dari Universitas Palangkaraya, PPG Pajak, dan dari IAHN. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Menteng, yang pagi ini masih ada kegiatan, dan yang kami hormati guru SDN 1 Menteng, semoga hari ini bisa mengikuti kegiatan dengan lancar. Dan ada dari mahasiswa, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Baik, di sini saya akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Sebelum saya mulai, saya ada pertanyaan sedikit. Bapak Ibu yang ada di sini sudah mendengar tentang budaya positif? Sudah atau belum? Sudah Bu, tapi belum tahu yang pasti gitu, yang mana budaya positif gitu. Baik, nah ini pentingnya kita bersama-sama bisa mengikuti materi ini. Yang ada baiknya juga ini jadi pengingat untuk saya sebagai seorang pendidik, dan juga nanti Bapak Ibu yang nanti akan menjadi calon pendidik profesional. Baik, kita akan mulai di slide pertama. Di sini judulnya diseminasi budaya positif. Apa itu budaya positif? Dulu ya, kita lanjut dulu tujuan dari saya melakukan diseminasi ini. Yang pertama, ini untuk memenuhi tugas tagihan dari program guru penggerak, yaitu di modul 1 di kegiatan 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua juga penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Nah, dari calon mahasiswa kan nanti akan jadi guru, semuanya ini bisa bermanfaat ke depannya. Dan tujuan yang ketiga itu mengajak semua warga untuk bisa menerapkan budaya positif. Lanjut. Nah ini kita semua tahu ya, Bapak dari pendidikan Indonesia kita semua sudah kenal Ki Hajar Dewantara. Yang dikatakan Ki Hajar itu sebuah sekolah atau sebuah lembaga pendidikan itu sebagai tanah atau sebagai sawah. Berarti kita sebagai pendidik adalah sebagai petaninya yang nanti akan tempat kita bercocok tanam, sehingga kita harus bisa menciptakan lingkungan yang menyenangkan, aman, dan nyaman. Ini kepada peserta didik kita, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, kemudian akan bertumbuh menjadi karakter baik sesuai profil pelajar Pancasila. Ini harapan dari pendidikan nasional kita. Sepakat semua ini? Kita lanjut. Ini profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu semua ini dan dapat materi. Ada yang calon guru pasti sudah dapat dari kampus ya. Dan di sekolah kita belajar untuk menerapkannya. Ini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ini harus sudah paham kita ya, hafal, tapi tidak hanya dihafal, tetapi kita berusaha untuk menerapkan dan menjadi teladan. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Ini tujuan dari profil pelajar Pancasila. Ini harapannya nanti peserta didik kita memiliki profil pelajar Pancasila dari 6 dimensi ini. Nah, tugas kita sebagai pendidiklah untuk bisa menumbuhkan pelajar-pelajar kita menjadi berprofil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita lanjut. Apa itu budaya positif? Budaya positif ini perwujudan
dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah ataupun di sebuah lembaga. Ya sudah terinformasi ya budaya positif itu. Ini perwujudan nilai-nilai keyakinan universal. Apa saja konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif? Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah. Nanti akan kita bahas lebih lanjut untuk keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian berikut itu kebutuhan dasar manusia. Ini manusia punya kebutuhan. Nanti akan sedikit saya tayangkan. Dan berikutnya posisi kontrol seorang guru. Kita sebagai pendidik juga memiliki wewenang untuk mengontrol. Nah, posisi kita itu ada di mana? Sebagai pendidik harusnya berbuat apa? Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Sudah familiar dengan budaya positif yang ditayangkan di slide? Segitiga restitusi? Belum. Oke, berarti yang limanya sudah dapat. Nah, kita ini harus mencoba gitu ya. Mencoba ini berarti memahami dan juga nanti menerapkan. Setelah menerapkan kita evaluasi apa yang harus kita perbaiki, kekurangan kita apa. Nah, ini ada pergeseran paradigma tentang teori kontrol. Ini ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi berikutnya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan mereka. Ini ilusi ya. Kemudian ilusi yang keempat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah ilusi ini benar terjawab? Kita lanjut. Nah, ini ada stimulus respon ini dengan teori kontrol. Bapak Ibu bisa tulisannya bisa terlihat jelas? Terlihat jelas. Ini ada stimulus respon yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita sama. Ternyata di teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Ada yang sependapat dengan ini? Ya, kita lanjut. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol melihat semua orang memiliki gambaran berbeda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus respon ya. Kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini kalau di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya di stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi kalau di stimulus respon berubah paradigmanya menjadi kolaborasi dan konsensus merupakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini kita ditekankan untuk bisa berkolaborasi dan berkonsensus. Kemudian yang terakhir, ini sebenarnya masih banyak, tapi saya bisa sajikan cuma 2, 4, 6, atau 8. Model berpikir menang kalah. Saya menang, Anda kalah, atau Anda menang, saya kalah. Sering kan kita dengar ini, kita ngotot gitu. Saya benar, saya menang, Anda salah. Nah, kalau di teori model 3, model berpikir yang menang-menang, twin, sama-sama kita menang. Apa itu maksudnya? Boleh nanti kita gali lebih dalam untuk stimulus respon dan teori kontrol. Berikutnya disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungguhan, ancaman maupun hukuman. Ini untuk disiplin positif. Dan 3 motivasi perilaku manusia ini menurut Diane Dosen di Restoring School Discipline. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan
hukuman. Ini tiga motivasi dalam diri kita gitu sebagai seorang individu. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Berikutnya, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ini untuk tiga motivasi perilaku manusia. Setiap manusia itu berbuat sesuatu pasti ada tujuan dan ada perilaku yang mau dituju. Ada tiga menurut Dionysius. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini bisa terlihat, harusnya tadi saya print, nanti bisa setelah ini atau besok saya bagikan untuk ada hukuman itu sebagai identitas tunggal. Tapi kalau ada identitas sukses itu ada disiplin. Disiplin itu ada konsekuensi, ada restitusi. Tidak terbaca sebenarnya. Kita lanjut ke pengertiannya. Tadi ada hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Berikutnya konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah, disepakati bersama. Nanti ada sampai ke pembuatan kesepakatan kelas. Ini salah satu dari konsekuensi. Kemudian yang berikutnya ini restitusi. Restitusi itu menciptakan proses kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih buruk. Ini anak kalau salah tidak langsung dihakimi, tidak langsung dijudge. Jangan sekali-kali kita menjudge orang lain karena itu proses orang lain yang mengalami. Berikutnya ini ada konsekuensi versus hukuman. Ini misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah, murid disuruh menulis kalimat seperti nomor 1 ini. Nah ini Bapak Ibu bisa analisis, Bapak Ibu bisa telah ini yang mana menjadi konsekuensi dan mana menjadi hukuman. Nomor 1 ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Hukuman apa konsekuensi? Oke, kita bahas dulu ini ya. Nanti kita akan lihat tadi ke pengertian hukuman dan konsekuensi. 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 hari karena terlambat hadir ke sekolah. Dia lambat hadir disuruh mengelilingi lapangan basket. Ini konsekuensi apa hukuman? Oke, ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Ini sebuah konsekuensi juga atau hukuman. Berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena dia bisa menjawab pertanyaan. Ini yang zaman kolonial, kami ini didikannya begini. Gak bisa jawab, suruh berdiri depan, malunya minta ampun, besok pun mau turun sekolah. Malu, padahal cuma tidak bisa menjawab. Yang kelima nih, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Nah dari kelima ini mana yang konsekuensi dan mana yang hukuman? Nomor 1 hukuman apa konsekuensi? Nomor 1 hukuman apa konsekuensi? Ayo kita sepakati, kita balik ke slide sini. Konsekuensi, hukuman dan restitusi ini pengertiannya tidak terencana, bersifat satu arah. Ingat pada kata kuncinya sifat satu arah. Ya, kalau hukuman ya, kalau konsekuensi itu terencana tapi disepakati. Nah, kalau restitusi itu kondisi bagi murid itu memperbaiki kesalahan. Nah, yang ini dari mana? Satu konsekuensi hukuman. Hukuman. Karena satu arah. Dia datang terlambat, disuruh mencatat di bukunya, saya tidak akan terlambat lagi. Apa hubungannya? Yuk, silakan nanti bertanya lagi dan cari tahu jawabannya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Ini konsekuensi hukuman. Benar. Ketiga, membersihkan coretan yang buat di meja tulis. Nah, konsekuensi. Kemudian yang keempat, berdiri di depan sambil mengangkat kaki satu karena dia bisa menjawab pertanyaan. Hukuman di satu arah. Nah, membersihkan WC, merusak pensil teman,
suruh bersihkan mesin. Hasil hukuman kiranya sedikit sekilas ini yang kita paham tentang konsekuensi hukum. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan itu sesuatu yang kita anggap luar biasa gitu, motivasi untuk kita gitu ya. Tetapi di sini penghargaan itu memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan merusak motivasi dalam diri. Ini hubungannya sama motivasi intrinsik seseorang. Berarti penghargaan itu sekarang harus kita lakukan terus atau harus bagaimana? Jadi silakan nanti dipertanyakan pada diri kita masing-masing. Mengapa ini keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pernah lihat keyakinan kelas kan? Ada ya? Jadi tadi harus kita sepakati bersama keyakinan sebelum definisi, tapi tidak dibubarkan, kita langsung saja. Ini bukan peraturan kelas. Kita lihat mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua? Kenapa? Biar apa kita pakai helm? Biar selamat di jalan. Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini saat COVID ya, biar tetap menjaga kebersihan. Nah, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Di peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Nah, makanya ada kesepakatan biar semua memiliki sepakat bersama dan bisa melaksanakan bersama. Langkah-langkah membentuk keyakinan sekolah atau kelas, yang pertama mempersilahkan kalau ada sekolah, ini di sekolah ya, tapi kalau di ruang kelas kita ajak peserta didik untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Kemudian mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif. Hijau mengambil curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Hijau ulang keyakinan yang disusun, ini 3-7 keyakinan. Ini yang ideal. Tapi kalau kita ubah lagi boleh. Meninjau dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas diberikan di kelas. Nah, ini untuk bisa sepakat bersama. Ada penandatanganan atau jempol atau apapun untuk bisa bersama. Nah, ini kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup, fisiologi. Misalnya kita bertahan hidup, kita perlu makan, perlu untuk makan itu untuk bisa kita tetap sehat, tetap bisa beraktivitas. Kemudian perlu bernapas, perlu tetap tinggal, hal-hal yang fisiologis. Kemudian berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan manusia, ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya ada penguasaan, dia orang yang berkuasa. Kemudian yang keempat itu kebebasan, yang kelima kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. 5 ini harus terpenuhi, dan setiap murid kita melakukan sesuatu pasti ada berhubungan dengan kebutuhan dasar kebutuhan manusia ini. Kalau ada satu yang tidak lengkap, ada tuh berarti perilakunya yang kurang. Kita sebagai pendidik harus mampu menganalisa ini. Misalnya peserta didik kita yang datang ke sekolah ngambek, nangis, nah kita bisa mengidentifikasi ini kebutuhan dasarnya sebagai manusia yang kurang apa. Ini sebagai pendidik harus wajib tahu biar kita juga paham untuk bisa memproseskan anak kita menjadi seorang pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Seorang guru itu harus mampu jadi apakah jadi penghukum, apakah jadi pembuat rasa bersalah, jadi teman, atau jadi pemantau, atau jadi manajer. Kira-kira dari 5 ini mana yang ideal untuk kita? Ya, dari
terima jadi manajer, ya jadi teman, ya jadi memantau, jadi penghukum atau jadi merasa bersalah. Ini Ibu tidak tayangkan videonya, harusnya ada video Ibu tayangkan. Nah, tapi karena kita berhubung mempersingkat waktu, ini dulu Ibu sampaikan, nanti boleh kita kulik lebih dalam tentang materinya. Nah, ini tadi hubungannya dengan segitiga restitusi. Yang di segitiga di dalam, ada di luarnya validasi kebutuhan, kemudian ada menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ini dari segitiga restitusi ini bagian mana dulu yang harus kita sampaikan? Segitiga restitusi mulai dari sini dulu. Kita menstabilkan identitasnya nih. Nih pertanyaannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kata-katanya biasanya boleh kata yang lain, tapi pasti akan merujuk ke sini gitu. Kita menstabilkan identitas dulu. Kemudian berikutnya ini validasi kebutuhan. Ini pertanyaannya biasanya yang sering muncul kok. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini kita memvalidasi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang berikutnya dari segitiga restitusi, dari sisi yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Ini tadi ada hubungannya dengan yang kesepakatan yang kita buat. Kemudian kata-katanya biasanya muncul nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati atau kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini untuk segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen ya yang pertama yang disampaikan di slide sebelumnya. Melalui restitusi kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kata-kata dari segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Ini contoh kalimat. Berbuat salah tidak apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ada yang pernah melakukan ini? Belum. Nanti akan sering kita lakukan. Jadi kita memandang siswa tidak lagi sebagai ini tadi ya, penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ini silahkan aplikasikan dirinya di posisi kontrol yang mana. Nah, ini untuk pertanyaan pada menstabilkan identitas, kemudian pada validasi tindakan. Ini contoh kalimat, contoh ini boleh lagi ditambahkan kalimat yang lain. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kita tidak menghakimi yang di sini, tapi bertanya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melakukan sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini dari sudut yang kedua. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini tadi kita sudah berkesepakatan. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ini dari menanyakan keyakinan. Di sudut yang ketiga dari segitiga restitusi. Nah, telah berakhir. Terima kasih.